Salam saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Kristus memenuhi hati kita semuanya. Jadi di kesempatan yang terindah ini kita akan terus menyambung tentang topik takut akan Tuhan. Ini adalah sesi kedua dan topiknya adalah 3 pengertian tentang takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan mempunyai pengertian rohani yang sangat mendalam. Kita akan membahas poin pertama. Takut akan Tuhan mempunyai pengertian satu, kesadaran yang terus-menerus akan Tuhan. Ya. Kita ada di dalam Dia, di dalam hadiratnya yang kudus, sehingga seluruh hidup kita terbuka dan siap dihakimi Tuhan. Jadi karena kita sadar bahwa kita ada di dalam Dia, di dalam hadiratnya yang kudus, maka kita tahu bahwa mata Tuhan melihat dan mengawasi seluruh hidup kita. Mata Tuhan lebih tajam daripada CCTV yang di dunia. Mata Tuhan menerobos sampai lubuk hati terdalam. Jadi kesadaran ini harus kita bangun setiap saat, setiap waktu, karena kesadaran ini sangat penting. Kalau kita sadar bahwa Roh Pencipta itu ada di dalam kita, kalau kita sadar Tuhan menyertai kita, kalau kita sadar Tuhan melihat dan mengawasi kita, maka kita akan fokus kepada Tuhan. Mudah hidup kita terarah kepada Tuhan. Ya. Dan juga karena Dia mengawasi kita akan selalu waspada, selalu menjaga hati kita, hidup kita dengan segala kewaspadaan, dan supaya hidup kita senantiasa murni, suci, berkenan kepada Dia. Jadi kesadaran ini harus kita bangun, saudara-saudara seiman, karena ini akan membuat hidup kita, hidup rohani kita bertumbuh, ya. Membuat kita fokus, membuat kita akan menjaga hidup kita supaya kita tidak mudah jatuh dalam dosa. Jadi kesadaran ini harus kita bangun setiap saat. Kita harus sadar senantiasa kita ada di dalam hadiratnya yang kudus, sehingga kita tidak berani berbuat dosa. Seandainya ada kejahatan dalam hidup ini, maka Tuhan tidak akan mendengarkan doa-doa kita. Nah, pengertian kedua, karena kita sadar kita dipantau oleh Tuhan, kita ada di dalam hadiratnya yang kudus, kita harus menjaga sikap hidup ini, sikap hati kita, supaya hidup kita senantiasa berkenan kepada Dia. Jadi sikap hati yang bagaimana? Sikap hati yang percaya. Sikap hati yang percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Percaya bahwa Tuhan itu baik, mengasihi kita. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan juga karena kita percaya, kita bersyukur, ya. Sikap hati yang percaya, syukur. Sikap hati yang hormat dan taat. Jadi saya ulangi, kita harus mempunyai sikap hati yang percaya, syukur, hormat, dan taat karena mengasihi Dia. Nah, sikap hati ini timbul karena kita mengasihi Dia dan mau menyenangkan hati Tuhan. Nah, itulah sikap hati yang berkenan kepada Bapa. Karena Dia Bapa yang menyertai kita untuk menolong, menghibur, dan menguatkan kita. Dialah Immanuel yang menyertai kita. Makanya kita harus memiliki dan menjaga sikap hati ini supaya hidup kita berkenan kepada Dia. Jadi contohnya kalau kita diundang oleh presiden masuk ke dalam
masuk ke dalam istana, maka kita akan sadar bahwa seluruh hidup kita diawasi oleh CCTV presiden, istana kepresidenan. Sehingga kita akan menjaga sikap dan perbuatan kita agar kita bisa menyenangkan Bapak Presiden dan tidak memalukan diri. Begitu juga sadarkah kita, saudara-saudara, bahwa kita ada di dalam hadiratnya yang kudus. Kita dipantau oleh CCTV dari surga. Seluruh hidup kita terbuka di hadapannya. Makanya kita harus menjaga sikap hati dan perbuatan sehingga kita menyenangkan hati Bapa dan memuliakan namanya. Jadi sudah poin kedua sudah kita bahas. Sekarang sikap poin ketiga, ya. Poin ketiga adalah membenci apa yang Tuhan benci. Jadi apa yang Tuhan benci, kalau kita pelajari, Tuhan itu benci apa? Amsal 8:13, Tuhan itu benci segala kejahatan, kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Tuhan benci juga percabulan, ya, percabulan, kecemaran. Di Galatia bilang, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, dan pesta pora. Jadi terhadap membenci apa yang Tuhan benci, ya. Itulah sikap pengertian ketiga, membenci apa yang Tuhan benci. Tuhan benci segala kejahatan. Jadi membenci seperti apa? Nah, poin kedua, ya. Tadi sudah bahas tentang apa yang Tuhan benci. Jadi kita membenci seperti apa? Kita harus membenci kejahatan seperti ini. Seperti kita membenci sampah dan kotoran. Jadi sampah dan kotoran itu tidak ada gunanya. Mereka akan mencemarkan dan menajiskan hidup kita. Begitu juga terhadap dosa, ya. Dosa itu menajiskan, mengotori hidup kita. Makanya firman Tuhan, sikap kita terhadap sampah, bagaimana sikap kita terhadap sampah? Tentu kita akan membuangnya jauh-jauh. Tidak ada orang yang suka menikmati sampah. Tidak ada orang yang ingin dekat dan menikmati sampah, kecuali orang tidak waras mungkin, ya. Jadi terhadap dosa kita harus membenci seperti itu, seperti kita membenci kotoran, karena kotoran itu mengotori hidup kita. Dosa itu mengotori hidup kita, saudara-saudara seiman. Jadi Alkitab bilang, buanglah. Kalau sikap kita terhadap sampah, kotoran, kita akan menjauhi, menolaknya dan membuang jauh-jauh. Begitu juga Alkitab bilang, Yakobus 1 ayat 21, buanglah segala sesuatu yang jahat, karena itu mengotori hidup kita. Tetapi terimalah firman Tuhan yang berkuasa menyelamatkan hidup. Jadi sikap kita terhadap dosa bukan hanya membuangnya, tetapi kita harus membencinya seperti membenci racun, karena racun itu membunuh. Begitu juga dosa itu membunuh iman kita, membunuh Kristus, membunuh pengurapan yang ada dalam hidup kita, membunuh iman dan masa depan kita. Jadi kita harus membenci dosa itu seperti kotoran dan racun. Ada beberapa kebenaran tentang dosa, ya. Kita akan bahas. Poin pertama, dosa itu menghambat keselamatan. Dosa itu menghambat berkat. Dosa itu menghambat damai sejahtera dan sukacita. Dosa itu menghambat kebaikan. Dosa itu menghambat rencana Tuhan. Jadi penghambat, ya, menghambat
penghambat dalam hidup kita itu dosa, menghambat. Ya, tadi kita sudah bahas banyak ini menghambat ya. Kedua, memisahkan kita dari Tuhan, membuat Tuhan jauh dari kita. Dan Tuhan tidak mau mendengar doa kita. Itulah akibat fatal dari dosa. Bahkan dosa itu membawa kita ke neraka. Yang ketiga, dosa membawa kita kepada api kekekalan, api penghakiman yang kekal. Membuat kita menderita selama-lamanya. Jadi kita harus membenci. Dari hari ke hari, kebencian kita terhadap dosa harus semakin membenci, sehingga kita semakin membuang jauh-jauh dan menolaknya. Jadi kalau kita semakin benci dosa, maka kita akan semakin menjauh yang jahat, sehingga hidup kita akan semakin suci dan berkenan kepada Tuhan. Begitu juga di 2 Korintus bilang ya, karena kita memiliki janji yang berharga dan mulia itu, marilah kita menyucikan diri dari segala pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan membuat kita akan menghindari segala yang akan menajiskan hidup kita. Termasuk akhir-akhir ini banyak orang yang terikat pornografi. Jadi pornografi, saya akan bahas pornografi itu ada campuran dari percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan juga keserakahan dan penyembahan berhala. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, kita akan menjauhi hal-hal yang najis, pornografi, karena itu mencemari, meracuni hati dan pikiran kita, membunuh iman, menghilangkan damai sukacita dalam hidup kita. Jadi saudara yang masih terikat itu, saya harap saudara segera bertobat, tinggalkan itu, karena itu adalah sampah dan racun yang akan mengotori dan membunuh iman dalam hidup kita, membunuh masa depan kita. Jadi kita harus buang jauh-jauh, kita harus matikan kebiasaan itu, supaya kita menerima pengampunan dan penyucian dari Tuhan. Jadi kalau kita mengaku dosa, darah Yesus sanggup mengampuni, darah Yesus sanggup membebaskan, darah Yesus sanggup menyucikan dan menguduskan. Dan firman Tuhan akan memampukan kita, Roh Kudus akan memampukan kita untuk membenci hal itu, kalau kita punya tekad dan kerinduan, ya. Jadi kita sudah bahas tentang membenci apa yang Tuhan benci. Sekarang kita akan membahas selanjutnya, mengasihi dan menyukai. Mengasihi apa yang Tuhan suka, menyukai apa yang Tuhan suka, dan melakukan apa yang berkenan kepadanya. Jadi Tuhan itu mengasihi, menyukai apa? Tuhan menyukai kasih. Jadi kita harus hidup dalam kasih. Kasih itu apa? Sabar, murah hati, lemah lembut, dan masih banyak lagi. Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri, tidak pemarah, tidak melakukan hal yang tidak sopan, tidak menyimpan kesalahan. Jadi kasih itu harus kita kejar dan lakukan setiap hari supaya kita berkenan kepada Dia. Tuhan senang setia. Nah, kita harus hidup dalam kesetiaan, keadilan, kebenaran, kejujuran. Nah, inilah yang Tuhan suka. Jadi kita harus menyukai dan mengasihi dan melakukan apa yang Tuhan senang. Nah, itulah takut akan Tuhan, ya. Poin ketiga itu. Jadi di akhir dari session ini saya akan mendorong kita di
Sebentar lagi kita akan memasuki Natal dan juga akhir tahun dan tahun baru. Kita akan membuat resolusi komitmen baru karena satu hal, kita harus memutuskan, bulatkan hati, ya, bertekad hidup di dalam takut akan Tuhan. Jadi ada 3 poin komitmen kita. Kalau kita memilih hidup takut akan Tuhan, inilah pilihan hidup yang terbaik yang membuat hidup kita akan mulia, berharga, berarti dan dipakai oleh Tuhan. Ya, jadi putuskanlah hari ini kita bersama-sama memutuskan membuat komitmen baru kepada Tuhan untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Kedua, takut akan Tuhan itu investasi hidup yang paling berharga. Kalau kita hidup dalam takut akan Tuhan, kita akan mengalami janji-janji Tuhan yang berharga itu setiap hari. Dan kita akan mendapatkan upah yang besar. Upah besar di surga menantikan kita. Jadi investasi yang tidak akan sia-sia. Kalau saudara hidup di dalam takut akan Tuhan di bumi ini, hidup saudara tidak akan sia-sia. Ya, saudara akan mewarisi warisan kekal kepada anak cucu. Dan saudara akan memperoleh upah yang besar di surga. Ketiga, kalau kita hidup di dalam takut akan Tuhan, kita akan memiliki benteng yang kuat. Benteng bagi hidup kita dan keluarga kita. Benteng ini akan melindungi kita dari segala yang jahat. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia dan meluputkan dia. Jadi takut akan Tuhan itu ada, dalam takut akan Tuhan ada perlindungan bagi anak cucu. Orang yang memiliki takut akan Tuhan yang benar, dia akan mempunyai kemampuan untuk menolak dosa. Dia akan mempunyai rem yang pakam. Ketika ada kesempatan atau godaan untuk berbuat yang jahat, dia akan mampu untuk menolaknya. Dia akan mempunyai rem yang pakam. Mengapa generasi sekarang tidak mudah jatuh dalam dosa? Karena mereka tidak membangun hidup mereka dalam takut akan Tuhan. Rem mereka bolong. Seperti Yusuf, setiap hari digodain sama istri Potifar. Mengapa dia bisa menang atas godaan itu? Karena dia memelihara roh takut akan Tuhan di dalam hidup dia. Dan juga orang yang memiliki roh takut akan Tuhan yang benar, dia akan mempunyai hikmat dan pengertian untuk memilih apa yang baik. Dia akan mempunyai saringan rohani yang baik. Dia akan memilih apa yang baik supaya hidupnya suci, kudus, dan yang bisa berkenan kepada Tuhan. Jadi dahsyat sekali, kita akan berdoa bersama-sama mengambil komitmen yang baru di akhir tahun ini, di acara di Natal ini, supaya kita sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan dan juga dibangun di atas takut akan Tuhan dari hari ke hari, dari saat ke saat hidup kita semakin takut akan Tuhan dan berkenan kepada Dia, supaya kita mengalami penghiburan, mengalami keselamatan dan kuasa Roh Kudus setiap saat, setiap detik. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu, 3 pengertian yang dahsyat tentang takut akan Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti tentang 3 pengertian ini. Mampukan kami untuk melakukannya di dalam setiap hari, supaya hidup kami berkenan kepadamu. Kami bulatkan hati kami untuk hidup dalam takut akan Engkau. Biar takut akan Tuhan menjadi kesenangan kami, menjadi kesukaan kami, menjadi gaya hidup kami, untuk kami
lakukan setiap saat menjadi harta yang terindah dalam hidup kami, supaya hidup kami semakin berkenan kepadamu. Roh Kudus, mampukan kami. Roh Kudus, urapi kami. Terima kasih aku serahkan para pendengar dari firman Tuhan ini. Roh Kudus menjamah, Roh Kudus memulihkan, Roh Kudus memberkati, Roh Kudus memulihkan mereka satu persatu. Biar roh takut akan Engkau ada pada hidup mereka, dan hidup mereka semakin berkenan kepadamu. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kiranya renungan singkat ini menjadi berkat bagi saudara-saudara semuanya. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.